Halo semuanya, pada video ini saya akan menunjukkan beberapa contoh implementasi pattern yang dapat kita lakukan pada list. Contoh yang pertama, kita dapat melakukan penyocokan bentuk list sekaligus melakukan assignment pada variabel baru untuk setiap elemennya. Kita langsung ke contohnya aja ya. Di sini saya punya satu buah function, dia akan mengembalikan list, namanya getList. Misalnya di sini kita akan kembalikannya 1,2 deh. Listnya integer, isinya 1 dan 2. Lalu di sini saya buat satu buah variabel var list sama dengan getList. Lalu kita switch ya. Di sini kita dapat melakukan penyocokan sekaligus destrukturisasi terhadap list. Misalnya untuk kasus yang pertama, saya ingin memastikan apakah list ini adalah list dengan dua buah nilai integer. Maka cara saya menulisnya adalah seperti ini. Case, lalu saya buat patternnya itu seperti list ya, pakai kurung siku. Lalu ada dua buah elemen. Elemen yang pertamanya itu integer, int a misalnya. Lalu yang keduanya juga integer ya, int b. Kalau iya, maka saya akan menuliskan list with two integers. Breaknya kita hapus. Lalu untuk kasus yang kedua, saya ingin mengecek apakah list ini adalah sebuah list dengan dua buah elemen, yang pertamanya itu string, yang keduanya itu integer. Maka saya akan membuatnya seperti ini. Case, yang pertamanya itu string, yang keduanya baru integer. Kalau ya, maka saya akan tampilkan seperti ini. List with a string and an integer. Kalau misalnya bukan juga, maka saya akan berikan satu buah case, di mana list ini adalah sebuah list yang memiliki dua buah elemen. Nah, caranya seperti ini. Var A, var B. Jadi, tipenya itu apapun ya, karena kita berikannya var. Kita save, kita coba ya. Hasilnya adalah list dengan dua integer, 1 dan 2, karena ini memang integer ya, dua-duanya. Nah, misalnya sekarang yang depan saya buka jadi string. Save, keluarnya list with a string and an integer, karena yang depannya ini string. Ya, kalau misalnya dua-duanya string, masuknya ke yang 3 ya. List dengan dua buah variabel, karena nggak ada yang cocok nih di atas ya. Cocoknya cuma di sini, yaitu list yang memiliki dua buah elemen aja. Nah, kalau ininya 3 elemen, tentu nggak cocok kemana-mana ya. Jadinya nggak akan keluar apapun, karena nggak ada case-nya di sini. Nah, untuk contoh yang kedua, kita akan menggunakan apa yang disebut res elemen. Seperti namanya, res elemen kita gunakan untuk mewakili elemen-elemen yang panjangnya tidak dapat ditentukan. Agar lebih jelas, kita langsung ke contoh ya. Misalnya, getList ini akan mengembalikannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu ini saya komen dulu. Di sini kita buat variabel. Patternnya seperti ini. Sebuah list. Lalu saya buat first, second, third. Lalu di belakangnya itu adalah elemen sisanya. Kita gunakan res elemen dengan menggunakan titik 3. Lalu saya isi dengan list. Dan di sini saya akan print first, second, dan third-nya. Save, kita coba. Keluar ya. First-nya 1, second-nya 2, third-nya 3. Nah, kita juga dapat mengambil nilai terakhirnya seperti ini. Jadi setelah elemen sisa ini, saya koma, terus saya ambil last. Kita coba jalankan. Oh ya, saya lupa ini. Last-nya ya. Kita jalankan lagi. Nah, first-nya 1, second-nya 2, third-nya 3, last-nya 9. Jadi dengan pattern seperti ini, maka 1 akan masuk ke first, 2 masuknya ke second, 3 masuknya ke third, lalu yang paling belakang nih, yang paling pojok, si 9 masuknya ke last. Nah, sisanya, yang ini nih, ini masuknya ke yang titik-titik ini, res elemen. Karena 4, 5, 6, 7, 8 ini akan masuk sebagai res elemen, maka kita juga dapat mengambil elemen sisanya seperti ini. Res elemen ini saya berikan nama others. Nah, dengan demikian, maka others akan menunjuk ke sebuah list yang isinya 4, 5, 6, 7, 8. Kita save, kita print other-nya. Nah, bisa dilihat ya, others itu jadi menunjuk ke satu buah list baru yang isinya itu 4, 5, 6, 7, 8. Nah, hal yang perlu kalian ingat adalah melakukan assignment dengan pattern seperti ini harus hati-hati ya.
Jika list yang akan didestrukturisasi tidak sesuai dengan pattern yang kalian miliki, maka akan terjadi error. Contohnya seperti ini, kita akan mengambil elemen yang pertama, kedua, ketiga, lalu ada sisanya, kemudian kita ambil elemen yang terakhir. Nah, kalau ini panjangnya 4, ini masih bisa ya. First-nya 1, second-nya 2, third-nya 3, lalu last-nya itu 4. Rest-nya, sisanya itu list kosong. Nah, tapi kalau misalnya kurang dari 4, misalnya 3, kita jalankan, error ya. Karena dia hanya ada 1, 2, dan 3. Yang last-nya ini nggak nyocok ya. Nggak ada last lagi selain 1, 2, 3. Itulah sebabnya kalau kalian ingin melakukan pattern matching seperti ini, kalian harus pastikan bahwa list yang akan didestrukturisasi itu pasti memenuhi pattern seperti ini. Kalau misalnya enggak, ya kalian harus cek ya. Entah itu pakai if case, atau pakai switch. Kita coba dengan if case ya. Ini kita hapus. Kita kurung. Kita buat if case. If list case var first, var second, var third, var others, var last. Save, else. Kita tampilkan list dengan jumlah elemen kurang dari 4. Kita save. Ini kita clear dulu ya. Kita jalankan lagi. Nah, keluarnya yang ini ya. List with less than 4 elements. Karena nggak cocok ya dengan pattern ini. Tapi kalau cocok, kalau 4, 5 begini ya. Maka akan masuk yang pertama. Ya. First-nya 1, second-nya 2, third-nya 3, last-nya 5. Others-nya itu sisanya 4 yang di tengah. Oke, sekian penjelasan saya mengenai pattern pada list. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.